Sekarang dengan tema diskretisasi, kita akan solve, kita akan memecahkan aliran linear yang tadi saya sudah sampaikan, sekarang secara numerical. Dengan apa? Tekniknya, teknik numerik itu ada banyak, tapi yang akan kita jadikan starter, itu apa yang disebut finite difference approximation. Oke, kita akan menggunakan FDA, finite difference approximation, untuk mengubah suku ini. Nah, ya kan? Jadi kedua suku ini yang paling bikin kita bingung. DPDX dan DPDT. Ini adalah suku kalkulus yang membuat kita bingung, gitu ya. Nah, jadi ada dua nih. Saya akan membuat discrete DPDX, saya akan membuat discrete DPDT. Oke. X coordinate must be subdivided. Jadi X koordinat yang harusnya X itu continue, jarak itu continue ya, tapi kita bagi nih. X coordinate must be subdivided into number of discrete grid blocks. Nah, udah mulai nih kebentuk simulasi nih, ada grid, ada blok, ada kotak-kotak nih. Oke. Itu X koordinat, artinya space, jarak. Sekarang kalau time coordinate must be subdivided into discrete time steps. Jadi ada discrete grid blocks, ada discrete time steps. Jadi baik X maupun T akan kita diskretisasi supaya tidak ada lagi analytical. Nah, artinya kita akan bikin blok-blok nih. Nah, kemudian tekanan di masing-masing blok, tekanan di masing-masing blok itu akan kita pecahkan secara numerical di setiap waktu. Jadi kita ada 4 dimensi nih. Ada dimensi jarak, dimensi ruang, itu 3 dimensi, tapi ada dimensi satu lagi, yaitu dimensi waktu. Jadi baik ruang maupun waktu, kita lakukan diskretisasi supaya otak komputer kita bisa ngitung. Ya, karena komputer tidak melakukan analytical calculation. Inilah yang dilakukan oleh komputer. Jadi instead of pusing-pusing analytical, komputer bikin yang balok, yang continue tadi, dibikinlah grid block. Ya. Jadi saya bikin horizontal satu dimensi, saya anggap ini itu adalah batuan. Setiap blok ini adalah batuan. Oke ya. Define a grid block system dengan jumlah grid blocknya itu N. Jadi ada sebanyak N. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi N sama dengan 9. Oke, dalam kasus ini, N sama dengan 9. Masing-masing grid block punya panjang delta X. Oke, jadi kita ngomong tentang X dulu. X. Ini panjangnya delta X. Oke, setiap masing-masing grid blocks itu akan kita namai dengan simbol I. Jadi yang paling tengah itu blok I1, kalau yang ini I kurang 1, dan berikutnya. I ini merupakan midpoint. Oke, jadi si angka atau kode I ini itu adalah titik tengah dari setiap blok, dan masing-masing blok ini dia mempunyai nilai dari average property. Artinya di masing-masing blok ini, ya, di masing-masing blok ini dia punya porosity, dia punya tekanan, dia punya laju alir, dia punya permeability, dia punya viscosity, semuanya di masing-masing blok dia punya nilai masing-masing. Ya, dia punya nilai masing-masing di dalam dirinya dia. Karena kita simulasi gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut yang ini, kita akan bahas dulu Taylor expansion. Ini juga salah satu metode numerik. Oke ya, jadi let's say kita berangkat lagi, kita harus pinjam lagi ini. Ya, jadi Taylor expansion series. Oke, jadi
gunanya Taylor expansion ini, dia adalah menyederhanakan setiap seluruh fungsi matematika. Oke, jadi fx sama dengan x berapapun, dia bisa disimplifikasi dengan apa yang namanya Taylor expansion. Oke, Taylor expansion itu seperti ini. Oke, jadi misalnya rumus saya begini. Kalau ini sih persamaannya linear ya, jadi gampang. Misalnya nih, misalnya saya punya persamaan ini nih. Oke, misalnya saya punya persamaan ini. Susah kan? Tadi kita diskusi ini susah, gitu ya. Tapi saya bisa dengan menggunakan teknik Taylor series approximation. Ini juga ada di kalkulus kalau nggak salah ya. Saya bisa membuat persamaan persamaan palsunya dari yang ini, tapi cukup matching, cukup mirip. Caranya dengan Taylor series expansion. Oke, jadi dengan kita mengaplikasikan Taylor series untuk fungsi tekanan kita, jadi tekanan saya itu adalah rumusnya terserah, rumusnya macam-macam, doesn't matter, saya bisa pakai Taylor expansion untuk mengikuti atau mengcopy persamaan tersebut, gitu ya. Misalnya seperti ini. Aslinya, let's say, nilai yang saya miliki adalah kurva yang warna hijau. Oke. Persamaannya adalah sin X. Gitu ya. Persamaannya adalah sin X. Persamaannya adalah sin X. Tapi misalnya persamaannya apapun dan kita nggak tahu kalau ini sin X. Ya, misalnya kita nggak tahu tekanan persamaannya apa. Misalnya Dian punya reservoir dan tekanan reservoirnya itu berubah-ubah, naik turun seperti sebuah fungsi matematika, let's say sin X. Dia nggak perlu tahu persamaan dari tekanan reservoir itu, dia nggak perlu tahu. Tapi dengan metode Taylor series expansion, dia bisa mengikuti si tekanan yang hijau ini. Nah, ini sedikit lagi ya, Taylor series expansion kan seperti ini. Ada fx, h dibagi bla 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 gitu ya. Ada banyak jumlah term. Kalau kita mengikuti Taylor expansion ini, misalnya dengan 4 term, maka saya akan dapatkan persamaan tiruannya menjadi yang titik-titik merah. Dapat dilihat dia cukup matching kan dengan sin X. Atau kalau saya tambah termnya menjadi yang 6 term, dia jadi biru putus-putus. Semakin matching lagi dengan yang hijau. Saya tambah lagi termnya, artinya nanti persamaannya jadi fx plus h, fx tambah h dibagi ini sampai 10. 10 term, kita dapatkan kurva warna hitam. Hampir lagi menyerupai yang hijau. Artinya, saya buta nih, saya nggak tahu sebenarnya persamaannya si yang hijau itu apa sih. Misalnya saya nggak tahu itu sin X. Tapi dengan mengikuti titik-titik ini, saya bisa menciptakan persamaan kopian, persamaan tiruan, yaitu Taylor series expansion, dan saya dapat persamaan tiruannya yang warna hitam. Untuk dunia engineering yang tidak perlu akurat-akurat banget, yang hitam ini sudah bagus untuk meniru perilaku dari yang hijau. Atau dalam aplikasi reservoir engineeringnya, saya ingin meniru dengan simulasi saya ingin meniru perilaku reservoir yang sebenarnya. Let's say perilaku reservoir yang sebenarnya adalah yang hijau. Yang saya nggak tahu itu apa sebenarnya persamaannya gitu ya. Tapi dengan simulasi saya, dan simulasi saya berasal dari aplikasi Taylor series, saya bisa meniru dengan model saya, dengan simulasi saya dapatkan persamaan tekanan saya menjadi yang hitam. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Kita sedang modeling, kita sedang simulasi, kita coba meniru dunia nyata. Kita meniru reservoir. Pasti nggak bisa 100% sempurna. Yang penting cukup mirip, cukup matching. Itu sudah bagus sebagai simulasi.